Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Mohon ketua kelas untuk memimpin berdoa, silahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Untuk memulai pelajaran kali ini, kita sebaiknya absen terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Nidia Dainta Novela. Hadir. Farid. Puji Prasetyo. Danu Prabowo. Riki Ferianto. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kali ini, kita akan mempelajari tentang makhluk hidup. Kalian sudah tahu kan tentang makhluk hidup itu seperti apa? Oke. Kita awali dengan kalian pernah melihat ini enggak? Pernah melihat lingkungan sekitar seperti pepohonan, rumputan, dan benda-benda di sekitar? Pernah melihat? Pernah. Oke. Apakah di antara mereka pepohonan, rumputan, atau benda-benda lainnya yang kalian lihat itu, apakah terdapat persamaan ataupun perbedaan kan? Iya kan? Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup, baik yang hidup maupun tak hidup. Benda tak hidup ya. Oke. Yang nantinya kita akan diklasifikasikan dan makhluk hidup itu pengelompokannya bagaimana saja dan ciri-cirinya apa saja. Baik, sekarang saya ingin membacakan tujuan pembelajaran pada materi makhluk hidup kali ini. Oke, yang pertama itu diharapkan ini siswa mampu menjelaskan dan mengerti tentang definisi makhluk hidup. Nah, yang kedua, siswa ini mampu memberikan contoh mana yang makhluk hidup dan maupun makhluk yang tak hidup. Oke, yang ketiga, siswa ini mampu mengklasifikasikan makhluk hidup juga, mampu mengerti tentang ciri-ciri makhluk hidup ini bagaimana. Nah, yang keempat juga siswa ini diharapkan mampu mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom yang nanti kita akan pelajari. Oke. Selanjutnya saya ingin menampilkan sebuah video pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, baik, kita simak semuanya, kita amati apa persamaan yang ada di dalam video ini, apa perbedaannya. Yuk mari kita simak. Setelah kita melihat video ini, yuk, apa yang kalian lihat dari video ini? Kan ada hewan, ada tumbuhan kan yang kalian, ada benda yang di sekitar kan ya. Nah, kalian yang amati bagaimana? Atau gini, kalian pernah ini kan melihat robot itu termasuk makhluk hidup enggak? Enggak. Kenapa? Robot kan juga bergerak. Karena tidak bernafas.
Ya, betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup kan banyak kan, yang sudah kalian pelajari. Oke, kali ini saya ingin juga menampilkan gambar terkait makhluk hidup maupun benda tak hidup. Oke, sekarang saya ingin tampilkan. Kalau ini anjing termasuk apa? Makhluk hidup bukan? Oke. Bullpoint termasuk makhluk hidup bukan? Bukan. Masih udah mati ya? Ya. Oke. Tumbuhan termasuk apa? Makhluk hidup. Oh iya, terima kasih. Mobil termasuk apa? Benda mati. Oh iya, terima kasih. Oke, sekarang setelah kalian mengetahui tentang dasar bagaimana makhluk hidup, bagaimana ini benda tak hidup, dan bagaimana ciri-cirinya dan sebagainya itu, sekarang saya ingin kalian mengamati secara langsung. Nah, sekarang saya ingin bagikan kalian menjadi 5 kelompok. Di sini kelas 7A kan ada berapa? Ada 20 orang ya. Nah, jadi setiap kelompok nanti ada 4 orang. Oke, sekarang saya ingin membagikan lembar kerja siswanya pada kalian semua. Nanti silahkan kalian lihat, kalian baca itu di dalam lembar kerjanya itu apa tabel-tabelnya. Ini kalian mau meneliti tentang apa, mau hewan apa, mau tumbuhan apa yang kalian amati, ataupun benda mati yang kalian amati kan. Nanti kalian terangkan ini ciri-cirinya bagaimana, ciri-ciri makhluk hidupnya itu yang kalian lihat itu seperti apa. Dan nanti akan diklasifikasikan dasar makhluk hidupnya, seperti morfologinya, seperti anatominya itu bagaimana, seperti misalnya bentuknya ini bentuknya ini kok bulat atau gimana, nanti punya kaki atau bagaimana nanti ya. Nanti kalian amati semuanya. Lalu sekarang kita akan langsung mengamati ke lingkungan sekitar kita, seperti halaman sekolah. Di samping ini ada sawah, dan di belakang ini ada orang yang memelihara kambing, ayam. Silahkan kalian amati semuanya yang kalian lihat, dicatat, nanti diklasifikasikan, dan nanti dimasukkan ke dalam ini termasuk kingdom apakah ini animalia, apakah ini pantai. Nah, kalian amati sendiri. Oke, sekarang saya ingin bagikan lembar kerjanya. Nah, mari kita langsung keluar kelas, langsung kita amati. Mari. Oke, silahkan kalian amati, nanti akan saya bimbing. Ini termasuk tumbuhan apa, dan ini bentuk fisiknya seperti apa, anatominya seperti apa. Silahkan kalian cari semuanya. Kalian catat di tabel pengamatan. Silahkan kalian kerjasama dengan kelompok masing-masing untuk berdiskusi tentang makhluk hidup yang kalian temukan ataupun benda mati yang kalian temukan. Silahkan kalian diskusikan. Setelah kalian sudah diskusi dan menulis tabel-tabel yang sudah ada, kalian sekarang kembali ke kelas untuk melanjutkan proses analisis dan pembuatan kesimpulan, penarikan kesimpulan dari keseluruhan yang kalian buat. Mari kita kembali ke kelas masing-masing. Setelah kalian telah berdiskusi dengan teman-teman kalian antar kelompok, telah menyelesaikan semuanya tentang makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup yang kalian buat dalam lembar kerja siswa yang telah saya bagikan, telah kalian lengkapi, telah ambil kalian kesimpulannya, penarikan kesimpulannya bagaimana. Sekarang kalian salah satu perwakilan kelompok menyampaikan, mempresentasikan ke depan kelas. Ya, terima kasih.
Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan kelas. Silahkan. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah mempresentasikan ke depan kelas. Selanjutnya saya ingin menguatkan materi dari keseluruhan apa yang kalian mengerti, baik secara teori maupun pengamatan yang telah kalian lakukan. Nah, jadi makhluk hidup itu merupakan salah satu struktur biologis yang sangat berpengaruh pada suatu lingkungan. Jadi baik buruknya suatu lingkungan itu tergantung suatu makhluk hidupnya. Nah, adapun ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama ada bernapas. Jadi bernapas itu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, yang kedua juga ada bergerak, yaitu berpindah posisi ke tempat lain anggota tubuhnya. Nah, yang ketiga ada makan dan minum. Jadi makhluk hidup itu sangat memerlukan nutrisi untuk pertumbuhan sel-selnya ataupun sel-sel yang sudah rusak itu bisa diperbaiki. Nah, itu perlu adanya nutrisi untuk tubuhnya. Nah, yang keempat ada tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup itu perlu tumbuh, yaitu bertambahnya suatu ukuran ataupun luas pada suatu makhluk hidup. Nah, sedangkan berkembang itu proses menuju kedewasaannya makhluk hidup itu sendiri. Nah, yang kelima itu ada berkembang biak. Jadi makhluk hidup itu perlu adanya berkembang biakan untuk melestarikan keturunannya, untuk memperbanyak keturunannya agar tidak mengalami kepunahan. Itu perlu adanya berkembang biakan. Nah, yang keenam itu ada peka terhadap rangsangan. Jelas sekali makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan atau disebut dengan irritabilitas. Nah, yang ketujuh itu ada adaptasi. Jadi makhluk hidup itu perlu adanya adaptasi untuk menyesuaikan tempat tinggalnya suatu makhluk hidup itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada pengeluaran zat sisa metabolisme atau ekskresi. Jadi perlu adanya ekskresi atau pengeluaran zat sisa yang telah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Terima kasih. Hari ini telah melakukan pengamatan dengan cermat dan dengan secara benar. Saya ingin memberikan penghargaan untuk kelompok 1 dengan bertepuk tangan saja. Terima kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan secara baik dan benar. Semuanya kelompok sangat baik, akan tetapi yang paling baik kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari penyampaian materi yang saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.